Suci dan menyuci itu ada hubungan ibadah. Ya. Makanya tidak sama diwajib dengan air susu. Ya. Tidak sama diwajib dengan baju sabun. Nah, mutakhayyar juga termasuk. Ini bab toharo ini bab yang pertama dalam ilmu fikih. Pelajaran pertama dari ilmu fikih. Yang pertama itu bab toharo. Toharo ini bersuci. Jadi bab toharo ini bersuci ini banyak. Ya. Terkait masalah tayamum, istinja, mandi wajib, wudu, ya. Nah, di antara alat untuk kita bersuci itu paling tidak dua yang kita gunakan itu air dan debu. Itu pun darurat debu itu digunakan. Ya. Ada syarat-syarat tertentu. Yang pertama kita bahas tentang macam-macam air. Ini yang penting karena air yang manunian, banu yang manunian yang sah untuk kita gunakan di dalam bersuci, baik untuk wudu maupun untuk mandi wajib. Juga hal-hal yang lain. Okay. Yang pertama, air mutlak. Mutlak, ya. Apa itu air mutlak? Air suci dan menyucikan. Ini yang tidak diragukan lagi, ya. Tidak perlu dibahas-bahas lagi. Suci dan pacak menyucikan. Bisa diminum dan bisa digunakan untuk wudu. Bukan diminum ya pacak, tapi pacak digunakan untuk wudu, untuk mandi dan lain-lain sebagainya. Mutlak murni belum pernah ya tercampur dengan apapun. Suci namanya ya. Tidak campur dengan zat yang lain yang pacak berubahnya, ataupun hal-hal lain yang bisa berubah warna, bau dan racun. Contohnya tadi sudah disebutkan oleh ketua, air hujan, air sungai. Nah, sungai itu walaupun warnanya tidak seberbeda dengan air laut, suci karena warna sungai itu memang itu warnanya. Ada warnanya luar itu dari cak tanah itu kan. Beda dengan air laut asin, memang banyak karang-karang di laut itu, beda dengan sungai. Makanya itu banyak galak di laut. Banyak di sungai. Kamu belum pernah kan nemu kan? Ada ceritanya. Ada waktu laut, ada apa? Anjing laut ada? Ada. Ya. Kawan batu Lembang lah, itu banyak. Air mutlak ya, air apa? Hujan, air sungai, air laut, air salju, kemudian air sumur, air zam-zam apa? air zam-zam, ya, Bersih itu. ya, sumur juga termasuk juga. Ya. Di negara dunia. Yang kedua, nah ini jelaskan dulu nih. Ya. Air tohir, ghairu mutahhir. Tohir itu suci, ghairu tidak mutahhir menyucikan. Air yang suci tapi tidak pacak menyucikan. Masa itulah tadi saya bilang. Suci tapi tidak pacak menyucikan. Nah ini dibagi dua nih. Kita jelaskan ini apa definisinya dulu ya, maknanya dulu. Apa yang dimaksud air tohir ini? Dua yang dimaksud di situ. Yang pertama, yang termasuk bagian dari air suci tapi tidak pacak nyucikan. Suci dan pacak nyucikan. Yang pertama mutaghayyar. Mutaghayyar. Oh iya, ada kata. Apa itu mutaghayyar? Mutaghayyar itu, nah ini kita jelaskan dulu ya. Suci, air yang suci dimasuki benda yang suci. Nah, ya, air itu suci dimasuki oleh benda yang suci.
Tapi yang berubah unsurnya itu tidak lagi menjadi air mutlak, bisa berubah warnanya itu. Nah ini air mutlak. Nah yang ini air mutaghayyar, dicampur gula, dicampur kopi, warnanya sudah berubah, rasanya sudah berubah. Ya, suci untuk diminum, tapi tidak pacak menyucikan untuk berwudu. Ya, suci diminum, tapi tidak pacak untuk wudu, untuk mandi. Makanya wong yang aja lah, ngerti namanya. Ya nggak punya baju tadi itu. Iya. Kode lah itu. Kalau baca nyambung, supaya ingat ini. Dia payah. Harus lagi tak tahu. Iya, tinggi gitu. Kode kosong. Ya. Jadi itu air mutaghayyir tadi ya. Makanya kalau kita mandi, ada yang sekarang mengaji, wah, air susu ya, mandi air susu ya. Nah, mandi susu itu. Nah, mandi susu, ya. Itu kalau mandi biasa, jadi masalah sebenarnya. Tapi kalau untuk dalam rangka menyucikan ada hubungan dengan ibadah gitu nih kan. Ingat, suci dan menyuci itu ada hubungan dengan ibadah. Ya. Makanya udah sama diwajib dengan air susu. Tidak sama diwajib dengan baju sabun. Nah, mutaghayyir juga termasuk. Bukan ini banyak contoh, bukan kopi, ayo teh, susu, bukan itu banyak. Termasuk nih, bak itu tuh, bak di dalam kamar mandi asri itu air mutlak. Tapi pacak dia menjadi air mutaghayyir ketika dimasuki benda yang suci. Apa benda suci? Salah satunya sabun. Sabun kan tidak najis, suci sabun kan? Dimasuki sehingga dia sudah menjadi banyak sabun, banyak sabunnya itu kalau untuk mandi biasa silakan, tapi untuk mandi wajib tidak sah kalau tidak pacak nyuci. Paham sampai sini? Paham. Nah, ya. Kemudian yang kedua, tapi masih ada hubungan tadi, mustakmal. Nah, mustakmal ini menurut mazhab Imam Syafi'i, ya, supaya jangan kemana-mana ke mazhab yang lain, ini bingung gitu. Mustakmal ini ada dua pengertian mustakmal menurut mazhab Imam Syafi'i. Yang pertama, air sisa kita bersuci. Itu dibatasi terus supaya kita paham. Air bekas kita bersuci, bekas wudhu, sisa bekas kita wudhu. Makanya hati-hati kalau kita menggunakan itu. Nah, pas kita, nah kalau yang Gampang. sisanya nah kita ini lagi, nah itu tidak boleh itu. Yang nampak sudah campak, saya itu, ya. Nah itu sisa-sisa bekas wudhu itu bukan di muka, baik di seluruh itu. Dia bawa janggu di sini bae, yang lain tidak. Apa jengkol? Ustaz jengkol. Kalau dicontoh ke sini lagi sini. Jangan temper tak bisa lagi. Ustaz jengkol aku kan nih. Jadi kalau sudah di sini, jangan boleh. Kalau asal dia nggak nyampak, tak apa-apa. Nah, habislah. Jangan nyampak lagi itu. Ya, buanglah langsung. Nah, kalau yang sudah atau ini lah, cengkenya, buang kenyang. Nah sudah, yang ada di sini, yang lekat di muka ini, silakan bersihkan sempurna kan. Itu caranya, ya. Yang sudah nyampak silakan. Atau sebelum dia nyampak, lepas dari, dia tidak boleh lepas dari ini gitu. Sama kayak tayamum. Tayamum itu kan tidak boleh lepas tayamum untuk debu itu. Kalau sudah lepas, ada mustakmalnya juga. Ya, sampai ke sana gitu. Ya, pakai itu. Ya, masalahnya sudah jauh juga, pendek juga sudah jauh. Ya. Tapi saking jauh dia lupa. Iya. Kan sampai zakat sudah. Nah, itu kan makanya kita ulang-ulang terus itu supaya paham dan ya. Ini sudah masuk berapa kali pertemuan ya? 6 kali sudah. Iya. Nak jelaskan ini ya. Tak diulang-ulang tuh ingat. Iya. Ingat insya Allah tak lupa kalau ingat. Enggak mesej lagi. Bicara lain. Jadi mustakmal seperti itu pertama itu ya. Tadi di YouTube kita bilang kalah tadi. Jadi yang kedua, bagus. yang dimaksud mustakmal yang kedua itu Kamu saya naik itu. air yang kurang dari 2 kula. Kalau kurang ini naik itu. Ulangi lagi. Bukan Yang dimaksud dengan air mustakmal adalah air yang kurang dari 2 kula. Pas. Berapa itu 2 kula itu?
Ini di tiap daerah, terutama di Timur Tengah itu berbeda ukuran dua kula itu. Ada 216 liter, ya. Ada yang 270, 260. Nah, ijtihad para ulama internasional yang baru-baru ini merilis supaya sama, hampir rata-rata sama ukuran dua kula baik di Timur Tengah maupun di negara Asia seperti kita ini, merujuk kepada ukuran supaya merata 270 liter isi banyunya itu. Artinya di bawah 270 itu berarti kurang dari dua kula. Ya, berarti yang air itu tidak boleh kurang dari dua kula. Yang aman itu di pucuk 2 kula, artinya 270 liter ke atas. Syukur-syukur kalau lebih aman 300 liter. Makanya penyimak pertanyaan dari keama itu, Ustadz di sana jelaskan di situ ada 1 kula katanya. Awal-awalnya 1 kula atau enggak? 2 kula lagi masih ini tuh, ya? Gimana gue? Nah, ya. 2 kula lebih. 2 kula itu pas-pasan. Pas-pasan. Di sungai itu kan yang kita masuk danau tengah. Iya tahu. Itu lah gelap sudah. Iya gelap itu. Iya, Berubah warna sudah cerita ya. Banyak kodok kencing itu. Karena ini ceritanya di belakang rumah kita di Mata Merah itu dulu kan banyu danau itu bening. Iya. Di sana lo kan dulu sebelum ledeng itu masuk, ngono ke banyu itu. Topik sempat mandi banyu itu pakai selang deh. Iya. Mandi lo kena. Sekarang enggak lagi mulai ada bau segala macam kecemar dan sebagainya. Ya bisa lagi ya. Enggak bisa lagi langsung lagi kelar ragu. Nah, buat pulang-pulang itu sudah. Itu lebih banyak pada Tapi kecil ini. ya sudah sungai itu. Kemarin Kita sudah ini ya, kita sudah bercampur maksudnya juga ya, Iya. walaupun dia lebih dari situ. Oke, kita lanjut ya. Jadi pertama itu ya, yang pertama tadi air dari sisa kita bersuci. Yang kedua, air yang kurang dari 2 kula. Nah, ingat, bukan berarti ini yang kita perhatikan. Bukan berarti air mustakmal itu tidak boleh digunakan. Tetapi hati-hati dalam menggunakannya. Ya, hati-hati dalam menggunakannya. Kalau tidak hati-hati, jatuhnya kita menggunakan air mustakmal yang membuat wudhu dan mandi wajib itu tidak sah. Makanya ada kasus ketika orang nak berwudhu dengan banyu yang dikobok. Sebenarnya itu bukan masalah kobok tak ngoboknya. Ya. Nah, ini banyu nih. Ini kan ini kurang dari 2 kula pe. Ini cuma apa? Sember cuma. Kan dikit banyu ini. Ya. Kurang ini pasti. Kurang. Nah, kita harus hati-hati ngunukinnya ini. Jangan sampai bukan berarti banyu tidak boleh digunakan. Boleh digunakan. Tapi yang tidak boleh itu kalau kita kobok dan banyu yang bekas kita tadi masuk lagi ke situ. Nih contohnya wudhu. Nah, ini. Nah, ini kalau sih tidak sah. Tapi kalau kita niatkan tangan kita ini menjadi gayung, nah, set. Nah, ya. Nah, yang ini kan tidak masuk ke sana. Kalau masuk ke sana tidak sah. Atau boleh jadi banyunya ini boleh jadi tidak masuk ke sana. Tapi sisa ini nih, kalau kita ambil lagi juga tidak sah. Maka kita menggunakan begitu mengraut, buang lagi. Atau kita bisa buang ini yang palang, buang ke ini yang ada di pipi ini sempurna. Atau sebelum dia nyampak langsung main. Nah, langsung masalah. Ya. Itu ya. Jadi itu sah. Cuma hati-hati menurutnya. Karena airnya itu kurang. Kalau airnya lebih, nah, ya, lebih dari 2 kula aman. Mandi apa Pak RT. Lah kok kan kita nak nyebur ke situ baik langsung wudhu, langsung mandi wajib lagi boleh. 270 liter atau lebih dari situ. Apa Pak RT? Ya, silakan. Aman itu. Tentu menyebur dalam bak ini. Langsung kita wudhu. Plus mandi, sah. Nah, itu pentingnya kita harus tahu ukuran 2 ukuran. Ada hikmah yang terkandung di situ. Paham sampai sini? Oke. Lanjut yang ketiga. Air musyammas.
Air musammas ini baik hati maupun asri atau tidak sah tadi, nah itu yang perlu luruskan tadi. Air musammas ini bukan air yang tidak sah, bukan. Boleh sah tapi makruh hukumnya. Makruh ini kurang utama. Ya. Jadi air musammas ini air yang terkena sinar matahari, Catatan salah. baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Bukan selangsung ya, maupun secara langsung. Kadang-kadang dia kan termon itu kan ketutup. Ketutup termon itu. Ya. Kok panas dia? Berarti tidak langsung terkena matahari kan? Iya. Atau banyu yang memang dalam bak yang kena matahari langsung, itu langsung kena matahari. Iya. Nah, artinya baik yang secara langsung maupun tidak langsung. Ingat, musammas itu yang terkena matahari, bukan banyu panas yang hangat kuku kita ini, bukan. Itu perancangnya gitu, mana ini? Ya, kalau Ustaz, kalau aku ini kan, kalau misalnya aku agak dingin enggak, aku semarin kedinginan tuh. meriang enggak, demam pure enggak. Iya. Nah, mana itu tuh? Boleh enggak? Boleh. Enggak masalah. Nah, musammas ini air yang terus sinar matahari baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan wadahnya itu selain daripada emas dan perak. Memang ini dikatakan Nabi zaman dulu memang dulu saking berduitnya tadi memang wadah untuk ini bayar lagi dari emas perak, tange gitu berduit. Wadah apa? Mangkoknya segala macam itu dari emas galau itu. Bejana ya. Bejana itu. Kalau dari emas hilang loh, Pak. Oh, tuh. Lagi. Itulah hikmah yang tadi. Besi lagi Kalau emas dan perak itu ada penetral, Kabel listrik. ada penetral. Putus sih, Wong. Kena kan ini banyu nih, wadahnya wadah emas. Kena sinar matahari banyu ini. Itu berbagai macam unsur-unsur yang pacak merusak kulit itu akan dinetralkan oleh bahan emas itu. Hebat. Tapi kalau bahan lain tidak nyamin. Makanya Nabi ngatakan dalam sebuah riwayat bahwasanya kata Nabi, aku tidak akan menjamin kalau engkau terkena penyakit kulit, penyakit belang. Maka khawatir ada penyakit kulit, maka makruh hukumnya. Sah dan makruh. Tidak boleh apa-apa. Sah, boleh itu wudhu itu. Oke. Kalau tak katik lagi banyak boleh kita gunakan. Tetapi pun makruh, tak katik keutamaan. Tak katik keutamaan, tak katik pahala yang didapat selain daripada mudarat, kerugian. Salah satunya adalah penyakit kulit. Jangan pula kamu buang, hilangkan kemakruhannya tadi. Artinya begitu itu dinginkan dulu. Kan itu kan bukan langsung panas terus kan? Begitu keluar kan dari pipa itu kan galak kayak gitu. Oke, panas ya. Kita kemana Mbak Nia? Lain itu, bukan banyu hangat kuku yang gitu. Bukan, itu dari matahari. Berbahaya itu. Apalagi trik panas matahari itu ya. Itu tuh panas pagi itu baik pacak sehat tuh. Panas yang berengkang jam 12 siang itu bukan lagi sehat lagi itu. Tekeling badan sehat tidak. Tapi kalau panas kena matahari pagi, mudah-mudahan vitamin D kata orang dokter untuk tulang. Ada Nah ini ya. Kemudian yang keempat, ulang lagi ya. Jadi musammas itu air yang sah, bukan tak sah. Sah digunakan tapi makruh. Hilangkan kemakruhannya, dinginkan dulu baru kita ambil. Ya. Kebiasaan dalam mau tidak sih. Ya. Andai kata ada yang masih panas terus, ya gunakan dia sedikit lah ya gunakan. Jangan sampai. Ini kalau campur sabun tadi tak? Musammas tadi. Musammas. Tadi sudah nomor 2 itu Masuk kita mau yang tadi. Kalau mau takut, ya banyak musammas itu. Musammas tadi, kalau sudah tingkatannya, yang ini lebih dasar. Kalau mau musammas ini, Makruh. jadi mutakoyar itu air suci dimasuki oleh benda yang suci. Sabun itu kan suci. Masuk ke banyu itu suci. Sehingga banyu itu tidak mutlak lagi, bukan lagi banyu mutlak, namanya banyu sabun. Makanya kalau kita mandi ke jenazah, itu tidak sah kalau belum dibilas. Harus sabun, bekas sabun, tidak sah mandi itu. Termasuk kita mandi wajib. Ingat, mandi wajib itu pacar tidak sah kalau masih ada sabun yang lekat di badan kamu itu. Berarti banyu yang kamu pakai itu tuh masih sabun-sabun ya.
bilas. Paham sampai sini? Paham. Nah, Terus tidak ngomong lagi, balik nomor 2 lagi. di sini be paham pisang, enggak paham. Ya. Akhirnya kemana? Paham sampai di sini. Paham. Ya di sini. Di sini paham. Sana Ada rekamannya kan? Air muka najis. Terakhir. Sudah ini silakan lanjut. Bambang ngamen. Air muka najis. Ini sudah dijelaskan, sudah 3 kali jelaskan ini. Iya. Ya. Air muka najis. Air muka najis ini kalau lawan dari mutaghayyir tadi. Kalau mutaghayyir tadi air suci dimasuki benda yang suci ya. Nah, kalau air muka najis ini air yang suci dimasuki benda yang bernajis. Nah, itu jelas najis. Nah, ada hubungannya dengan mustaqbal tadi yang 2 kula itu kata asli tadi. Itu hubungannya tadi. Kalau air muka najis ini air itu ukurannya kurang dari 2 kula dimasuki oleh najis, walaupun najisnya dikit, katakanlah tai cicak dikit kan, seluruhnya itu menjadi najis galuh, buang kelah. Kalau balik lagi, kalau banyunya itu di bawah 2 kula, kurang dari 2 kula, dimasuki oleh kena najis, tidak usah banyak-banyak, dikit baik, buang kelah, seluruhnya banyu itu menjadi najis. Nah, kalau airnya itu di atas 2 kula, di atas 2 kula ya, dimasuki oleh benda najis dengan syarat tidak berubah, rasa, bau dan warna tidak berubah, maka air itu tidak menjadi najis, sah untuk digunakan. Misal, kalau kita masuk ke kamar mandi ada bak yang ukurannya itu lebih dari 2 kula, lalu dimasuki oleh katakanlah kotoran tikus misalnya, tikus curut masuk situ, mati. Dan kita juga kita angkat tikus itu, kita buang dan airnya masih bening, ya. Baunya tidak ganti, itu sah digunakan asal airnya lebih dari 2 kula. 2 kula sah. Apalagi cuma anak kita nak mandi, celengkum cuci mandi tak di bak itu, kita tak marah kan, bak kita buang, jangan. Nah, itu balik ke hakikat, belum selesai. Lain itu bagaimana Sekarang tahu pertanyaan dalam hukum fikih, dalam fikih itu tidak boleh ada keraguan-keraguan dalam hukum, walaupun hukumnya sah. Sekarang tanya, misalnya kita nemukan ada buntang tikus di situ, dalam fikih kan lebih dari 2 bulan, begitu kita angkat, warnanya tidak berubah, benih masih benih, tapi jadi itu tidak kati, bau-bau tidak kati. Sekarang kalau kita kembali kepada hakikat keyakinan kita, ragu tak? Ragu kalau utang. Ragu. Kalau ragu, Cepet-cepet ya, kalau ragu itu membuat kita tidak sah untuk mandi dengan air yang kita ragukan itu. Jangan bakar. Tapi cara fikih sah. Tapi dengan syarat tidak boleh ada keraguan dalam hukum. Walaupun fikih menyatakan sah, tapi sah itu tidak boleh ada keraguan di dalamnya. Tak mayari buka, ila mayari buka, kata Nabi hadis riwayat Tirmizi. Tinggalkan keraguan-raguan dan lakukan apa yang kamu tidak ragu. Sama cek kita mengenai misalnya sedang maghrib, sedang berwudu kan, balik rumah, makan, dan makan kumur, kan tak apa tak berwudu lagi, dan kita yakin bakal tak batal wudu, makan dan kumur selesai, kita balik lagi ke masjid untuk sholat isya. Yakin kalau wudu kita tidak batal, ya, tidak batal lah, sudah sholat isya. Tapi tidak boleh ragu, benar-benar yakin kalau kita tidak batal wudu. Ini dah pertama caknya dah. Begitu ngangkat takbir, Allah, Rasul tentu aku tadi pakai Rasul. Sudah, malah wudu lagi. Tidak boleh ada seperti itu. Iyo, tidak dalam hukum seperti itu.
Maka diyakinkan sama cek kita sholat, ya. Kalau ke sholat ragu-ragu, namanya syak. Syak itu ragu-ragu, ya. Allahu Akbar. Sudah dapat 2 atau 3 ini, 2 rakaat atau 3 gitu ya. Itu syak namanya. Yakinkan kata Nabi, mbak yang paling dikit 2 atau 3, 2. Kakek tambah isi kok lagi. Baru sebelum salam sujud syahwi. Nah itu, boleh artinya ragu-ragu itu. Paham sampai sini ya? Nah, itu baik kalau kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Bambang.